Nah, selanjutnya itu ada physiological responses gitu. Physiological responses itu respon fisiologi itu adalah hasil dari reaksi sistem saraf otonom terhadap emosi yang kita alami. Nah, sistem saraf otonom ini akan mengontrol respon tubuh kita yang tidak disengaja dan mengatur fight or flight response. Nah, apa sih fight or flight response ini? Jadi fight or flight response itu decision atau keputusan yang mau kita ambil akan suatu hal gitu. Jadi semisalkan suatu keadaan yang tidak menyamankan membuat emosi gitu. Kamu punya pilihan, ini mau dilawan atau mau ditinggalkan. Itu ada respon otak kita. Di mana otak kita tuh kalau kalian pelajari ada bagian-bagian yang sudah punya tanggung jawab untuk merespon adanya keadaan-keadaan emosional gitu. Jadi kalau selama ini kalian punya pikiran bahwa otak itu hanya untuk berpikir, itu tidak tepat gitu. Bahwa otak itu ternyata juga punya fungsi terkait kontrol emosi, mengatur kepercayaan diri, dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya di sini physiological response itu kaitannya dengan area otak gitu, di mana dia membantu mengatur nih kita mau merespon seperti apa. Gitu. Lalu ekspresi wajah itu juga memainkan peran penting dalam merespon sesuai dengan emosi. Gitu. Jadi ketika kamu sedang sedih, apakah kamu akan pura-pura tersenyum? Apakah kamu akan menunjukkan kesedihanmu? Gitu. Oke, selanjutnya itu ada behavioral response gitu. Behavioral response ini merupakan hasil dari reaksi. Salah. Oke, next. Kita ke teori-teori. Jadi ini ada teori-teori emosi, gitu ya. Ada 4 yang terkenal. Yang pertama teori common sense. Nah, yang gambar serigala ini itu adalah stimulusnya gitu. Jadi ini misalkan kita dihadapkan pada suatu yang menakutkan. Gitu. Nah, pada teori common sense itu ketika ada stimulus munculnya adalah takutnya dulu, baru badan itu merespon. Ya, jadi pada teori common sense itu dia ketika melihat stimulus atau melihat sesuatu, dia akan memberikan perasaan takutnya dulu yang muncul, baru setelah itu perilaku apa nih yang mau dia kasih itu, misalkan dia langsung defense gitu ya badannya. Lalu yang kedua itu teorinya James Lange gitu. Nah, ini kebalikannya dari teori yang pertama, di mana di teorinya James Lange ini gitu, ketika ada stimulus itu badan yang respon duluan, baru habis itu perasaannya yang muncul. Oke. Nah, lalu teori yang ketiga ini ada teorinya Cannon-Berg gitu. Nah, kalau tadi si subjektif dan si experience-nya dan si responsnya itu munculnya tidak bersamaan, kalau di teorinya Cannon-Berg itu teori perasaan takut dan respon itu munculnya bersamaan, gitu ya. Jadi dia akan ketika melihat stimulus dia akan langsung punya perasaan takut plus langsung badannya otomatis merespon. Lalu yang ketiga, gitu ya, ini adalah teorinya Sketcher, gitu, di mana ketika melihat stimulus, nah stimulus lalu badan merespon, lalu otak bekerja untuk mengartikan ini apa ya, gitu. Lalu baru ada perasaan takut gitu, muncul. Nah, mungkin teman-teman bertanya, terus dari teori-teori ini yang benar yang mana atau yang paling update yang mana, tepat sama kehidupan sama yang terjadi dengan kita itu yang mana gitu. Nah, tidak ada yang salah, tapi juga saya tidak bisa membenarkan gitu ya, karena ilmu itu terus berkembang. Cuman yang perlu kalian pahami bahwa dalam satu kesatuan dari seluruh teori ini adalah emosi itu muncul atas suatu stimulus.
tinggal bagaimana kita merespon gitu. Mungkin ada yang takut duluan baru bodinya merespon, mungkin ada yang bodinya respon dulu baru takut gitu. Jadi kayak telat gitu muncul ketakutannya, bisa jadi itu terjadi. Mungkin juga bisa bersamaan gitu. Tapi yang harus kalian pahami bahwa emosi itu datangnya pasti atas suatu stimulus gitu. Maka akan menjadi red flag buat teman-teman semua gitu ya, kalau misalkan kalian memunculkan perasaan-perasaan emosional yang tidak ada stimulusnya, gitu. Maka bisa jadi menjadi pertanda yang harus kalian dalami. Apa nih, nggak ada apa-apa kok aku nangis, nggak ada apa-apa kok aku ketawa. Oke, nah sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya emosi gitu ya. Tadi saya sempat bahas di awal bahwa emosi itu tidak selalu ngomongin marah, nggak selalu ngomongin sedih gitu. Oke. Nah, pertama kita akan membagi bahwa emosi itu bisa dibagi menjadi emosi dasar dan emosi kompleks. Nah, apa itu emosi dasar? Emosi dasar itu berkaitan dengan ekspresi wajah yang dapat dikenali dan cenderung terjadi secara otomatis gitu. Nah, di teori emosi dasar ini yang berkaitan dengan ekspresi wajah itu salah satu tokoh terkenalnya ini adalah si Bapak Charles Darwin ya. Ini fotonya beliau gitu. Dimana masih ingat ya Charles Darwin ini siapa? Dia dianggap tokoh evolusi gitu. Nah, menurut Charles Darwin, ekspresi manusia yang ditunjukkan itu mengalami evolusi gitu dan berguna untuk membantu nenek moyang kita waktu itu untuk membedakan dengan cepat mana kawan, mana lawan, mana orang asing, mana teman, mana yang berbahaya, mana yang tidak gitu. Jadi menurut dia emosi dasarnya manusia itu berkaitan dengan ekspresi wajah. Nah, selanjutnya ada juga nih tokoh lain dari emosi dasar, yaitu namanya Paul Ekman. Nah, Pak Paul Ekman ini mengidentifikasi 6 emosi dasar yang dapat diinterpretasikan melalui ekspresi wajah. Lalu pada tahun 99, si 6 emosi dasar ini ditambahkan ada rasa malu, kegembiraan, penghinaan, kebanggaan. Nah, six basic-nya adalah ini. Sadness, happiness, fear, anger, surprise, sama disgust. Mungkin kalau saya nyebutin Paul Ekman dan 6 emosi dasar, teman-teman pernah nggak nonton film animasi judulnya Inside Out? Itu filmnya Pixar kalau nggak salah. Ada yang pernah nonton? Pernah, Bu. Nah, itu terinspirasi dan juga digawangi oleh Pak Paul Ekman ini. Beliau ingat ya, ada si Joy, ya, ada si yang warna hijau itu si disgust-nya, saya lupa nama tokoh-tokohnya, tapi di situ ada 5. Yang tidak dimasukkan dalam film adalah surprise gitu. Tapi si 5 ini kan jadi tokoh semua ya, ada yang punya rasa jijik, ada yang si marah warna merah, ya, ada si sadness si warna biru yang kacamataan itu. Nah, kalau kalian nonton lagi, mungkin mau nonton lagi gitu ya. Nah, itu tuh sumbernya ini si Pak Paul Ekman itu yang menjadi inspirasi. Saya nggak tahu apakah beliau ikut dalam pembuatan filmnya. Cuman yang saya pernah baca Inside Out itu terinspirasi oleh basic emotion ini. Gitu. Oke, nah selanjutnya selain ada Pak Paul Ekman, itu juga ada namanya Pak Robert gitu. Jadi pada tahun 80-an dia juga mengidentifikasi terkait emosi dasar manusia. Kalau tadi Pak Paul itu membagi menjadi 6 emosi dasar, nah Pak Robert ini membaginya menjadi 8 gitu. Lalu dia mengklasifikasikannya seperti ini, lalu dinamai wheel of emotion gitu, roda emosi. Mana kalau kalian baca ini saling berkebalikan gitu. Misalkan joy itu lawannya sadness gitu ya, disgust lawannya trust, anger lawannya fear gitu. Jadi mereka ini berlapan ini saling berpasangan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke emosi kompleks. Nah, emosi kompleks itu memiliki tampilan yang berbeda dan mungkin tidak mudah dikenali seperti kesedihan, kecemburuan, atau penyesalan gitu. Beda dengan tadi yang basic. Basic itu kan kalau marah kadang masih tampak ya. Mungkin dari segi bisa jadi ekspresi mukanya. Kalau ekspresi mukanya tidak terlihat, mungkin dari cara komunikasinya. Itu semudah itu melihatnya. Senang apalagi gampang banget itu lihatnya, senyum-senyum terus gitu ya. Beda dengan si kompleks ini. Kompleks ini mungkin kadang tidak mudah untuk dikenali gitu dari luar gitu ya. Saya misalkan saya
misalkan saya punya perasaan sedih, kesedihan luar biasa, tapi saya bisa tidak menampakkan nih ke teman-teman, misalkan seperti itu gitu. Jadi emosi kompleks ini bisa kita definisikan sebagai emosi apapun yang merupakan kumpulan dari 2 atau lebih emosi gitu. Yang basic tadi, kalau basic tadi marah-marah aja gitu. Tapi kesedihan bisa jadi kesedihan itu campuran dari rasa sedih, ya marah, ya kesel gitu ya. Atau kecemburuan itu ya marah, ya sedih, ya bete gitu, dan lain sebagainya. Ini contohnya lagi ada perasaan cinta, rasa malu, iri hati, dan lain sebagainya. Oke, nah selain kita bisa membaginya ke emosi yang tadi dasar dan kompleks, gitu, emosi ini juga bisa menjadi dikategorikan menjadi emosi yang positif dan emosi negatif. Nah, mudah ya membedakannya gitu. Dimana kalau positif ya berarti perasaan-perasaan yang menyenangkan, perasaan-perasaan yang baik gitu. Sedangkan kalau emosi yang negatif ya emosi yang punya makna tidak nyaman gitu. Contoh yang positif apa? Kenikmatan, cinta, kepercayaan, ketulusan begitu. Sedangkan yang negatif ya marah, sedih, cemas, gugup, putus asa dan lain sebagainya. Nah, setelah kita belajar apa itu emosi, kita sudah mengetahui jenis-jenisnya si emosi tadi gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke kecerdasan emosi. Apa itu kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi ini merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, juga mengontrol, serta mengevaluasi emosi yang dimiliki. Jadi tahapnya adalah mungkin kok teman-teman mau mengukur diri ya gitu. Tadi kita sudah memahami nih emosi itu apa, jenis-jenisnya emosi itu apa, sudah saya kasih tahu gitu. Mungkin nah sekarang pertanyaan saya, apakah kalian sudah mengenali emosi masing-masing? Apakah kalian bisa mendefinisikan atau bisa mengetahui, oh aku lagi sedih nih, oh aku marah nih gitu. Kadang hal-hal itu ada yang sadar, ada yang tidak sadar, ada yang diabaikan gitu. Padahal emosi ini ya, kalau kita ngomongin kecerdasan emosinya, emosi itu adalah sesuatu hal yang perlu kita pahami, perlu kita kontrol, dan perlu kita evaluasi. Mungkin FYI, mungkin kalau teman-teman pernah dengar ESQ, ya, emotional and spiritual, ya kan? Jadi tidak hanya kalau dulu mungkin kita kenalnya IQ terus gitu ya. Selalu yang dibangga-banggakan itu perkara IQ, tapi tidak dengan EQ dan SQ gitu. Alhamdulillah udah ada nih yang mulai melek terkait EQ dan SQ-nya gitu. Nah, yang akan kita bahas itu adalah EQ ya. Nah, emosional ini ada bahkan penelitian yang sudah menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang itu ternyata hanya 20% dipengaruhi oleh IQ, oleh kepintaran seseorang. 80%-nya atau sisanya itu dipengaruhi oleh si kecerdasan emosi atau emotionnya, bagaimana kamu bisa mengontrol. Kalau nanti teman-teman mungkin mulai tes masuk kerja gitu ya, kalian di awal itu filternya adalah misalkan tes tulis dulu gitu ya, kemampuan teoritisnya bagaimana gitu. Yang paling akhir pasti wawancara dengan HRD. HRD biasanya lulusan psikologi. Kenapa sih wawancara itu selalu ditaruh di akhir gitu? Karena disitulah mereka bisa menilai bagaimana kecerdasan emosimu. Apakah kamu seorang anggota tim yang baik, misalkan kamu nanti kerjanya dalam tim, apakah kamu orangnya bertanggung jawab atau tidak? Apakah kamu bisa mengelola tim? Apakah kamu punya skill untuk membedakan mana profesional, mana pribadi? Nah, itu semua kan kaitannya sama kecerdasan emosional. Kalau kamu dihadapkan pada suatu hal atau keadaan yang membuatmu marah, apa terus kamu akan marah-marah ke teman-teman kerjamu nanti gitu? Atau kamu akan berbuat yang tidak baik? Nah, nanti tuh wawancara itu akan ngomongin ke situ. Mereka itu mau mengukur kecerdasan emosimu. Jadi berbagai instansi perusahaan juga sudah bilang gitu, pintar itu tidak menjamin seseorang akan sukses. Yang menjamin seseorang sukses paling tidak pintar itu bisa dikejar gitu. Kalau kamu rajin mau belajar gitu ya, nggak perlu
IQ-nya tinggi-tinggi asal punya rajin dan yang pasti kecerdasan emosinya gitu. Kadang yang tanpa tanpa mengurangi nilai belajar dan nilai akademik ya gitu. Maksud saya adalah untuk kalian aware gitu bahwa misalkan sebagai mahasiswa saat ini tidak melulu urusan nilai IP yang bagus itu menjadi satu hal yang harus diagung-agungkan gitu ya. Mumpung masih jadi mahasiswa, silahkan belajar diri sendiri, mempelajari dirimu sendiri, mempelajari bagaimana mengelola pribadimu, tidak hanya dari segi mengelola untuk belajar ya, untuk belajar secara akademik gitu, tapi juga mengelola secara emosional dan lain sebagainya gitu. Karena ini nanti kaitannya dengan akan menjadi manusia seperti apa nih teman-teman ketika lulus nanti gitu. Mungkin dari IP so-so ya gitu. Mungkin dari segi nanti ketika lulus IPK-nya 3,3 gitu, tidak sampai cum laude gitu. Ada yang cum laude 3,8 gitu. Tapi bisa jadi kecerdasan emosinya berbeda. Dan tidak menutup kemungkinan rata-rata perusahaan mencari seseorang dengan kecerdasan emosi yang lebih baik. Karena percuma nge-hire yang pintar, kalau ketika diajak kerja sama tim, dia nggak bisa. Padahal yang dibutuhkan kerja sama tim gitu. Dan lain sebagainya, contoh-contohnya. Oke. Nah, kecerdasan emosi atau emosional sendiri itu ada 5 unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memahami emosi-emosi sendiri, memahami emosi dalam diri. Nah, setelah memahami emosi dalam diri, yang kedua adalah mampu mengelola emosi-emosi sendiri. Jadi ketika tadi memahami emosi gitu, misalkan punya kejadian yang membuat marah, gitu. Paling tidak kamu mengenali dirimu bahwa ini aku marah gitu. Lalu tahap keduanya mampu mengelola emosi-emosi sendiri. Ketika kamu sudah paham bahwa kamu sedang marah, selanjutnya adalah ini marah mau diapain nih? Mau aku luapkan ke orang-orang sekitarku, atau mau aku redam sendiri, atau mau aku keluarkan dalam bentuk tangisan dulu biar lega. Nah, itu pengelolaan masing-masing orang berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada memotivasi diri sendiri. Ya. Dari emosi-emosi yang sudah terjadi itu, apakah akan kamu larut-larutkan kalau lagi marah, apakah marahnya akan berlarut-larut, apakah akan buat terus-teruskan berhari-hari, ataukah ya sudah aku kelola, sudah selesai, sekarang mari motivasi diri gitu ya. Kita buat diri kita ini agar tidak teringat atas kemarahan-kemarahan yang terjadi. Selanjutnya, nah ini yang agak susah, memahami emosi-emosi orang lain gitu. Kadang mungkin teman-teman akan komentar, merhatiin diri sendiri aja udah ribet ya, masih harus ngurusin orang lain gitu. Ini maknanya bukan sampai ngurusin sih, cuman memahami. Tapi memahami orang itu kan juga tidak mudah ya. Jadi, tapi kalau bisa itu akan menyamankan orang-orang di sekitarmu. Kalau teman-teman punya kemampuan untuk dapat memahami emosi-emosi orang di sekitar kamu, gitu. Jadi paling tidak tuh kamu tahu cara berbuat begitu. Misal kamu peka nih ya, kita bahasanya peka kali ya. Kalau teman-teman mungkin punya kepekaan ketika melihat temanmu yang sedang sedih dan sedang tidak bisa diajak ngobrol gitu. Ketika kamu peka dan kamu sadar bahwa temanmu tidak bisa diajak komunikasi dulu, dia butuh waktu sendiri, nih kamu akan membuat batasan. Oke, si A lagi tidak bisa kita ajak bercanda gitu. Nah, akan menyakitkan hati ketika ada teman yang tidak peka gitu ya. Lalu ketika dalam kesedihannya dia ngajak ngobrol yang mungkin malah tidak mengenakan hatinya gitu. Jadi, nah itu sebagai tolak ukur nih, memahami emosi orang lain. Dan yang kelima, mampu membina hubungan sosial. Gitu. Nah, dari kelima unsur ini gitu ya, itu mungkin kalau teman-teman mau mengukur sudah sampai mana kecerdasan emosi saya gitu ya, gitu. Mungkin silahkan dari 5 ini kira-kira sudah bisa berapa gitu ya. Apakah sudah sampai bisa memahami emosi orang gitu ya. Karena buat saya pribadi itu sesuatu yang tidak mudah gitu. Tapi kalau bisa itu luar biasa gitu. Maka mungkin ini penilaian subjektif saya gitu ya gitu. Mungkin
kelima unsur ini bisa kamu nilai secara kuantitatif itu adalah dari sejumlah teman-temanmu yang nyaman bersamamu gitu dalam keadaan baik dan buruk. Dengan artian begini, ketika seseorang itu punya perasaan nyaman gitu ya, ketika dia senang ya dia sama kamu, kalau dia lagi marah sedih itu ya dia masih mau ngomong sama kamu, aku lagi sedih, aku lagi marah gitu. Tandanya Mbak, Mas, kamu adalah orang yang bisa menguasai 5 hal ini gitu. Terutama di part memahami emosi orang lain. Karena memahami emosi sendiri itu sudah tidak mudah ya, tapi kamu bisa sampai memahami emosi orang lain. Ini kalau kata orang Jawa mungkin sawang sinawang gitu, untuk urusan perasaan. Oke. Nah, sekarang kita beralih ngomongin motivasi. Tadi salah satu unsur dari kecerdasan emosi itu adalah mampu memotivasi diri gitu ya. Gitu. Maka sekarang kita akan bahas motivasi itu apa sih? Nah, motivasi ini didefinisikan sebagai kekuatan, tenaga, serta keadaan yang kompleks gitu ya. Lalu kesiapsediaan dalam diri untuk bergerak ke arah tujuan tertentu baik disadari maupun tidak disadari gitu. Mungkin kalau teman-teman mengartikan motivasi itu kan apa ya motivasiku ikut lomba ini, apa ya motivasiku kuliah di sini gitu, apa ya motivasiku gitu kan. Nah, itu sesuatu yang disadari, tapi juga ada nih yang versi tidak disadari, nanti akan kita bahas. Oke. Kita akan bahas dulu siklusnya motivasi gitu. Bagaimana motivasi itu bisa muncul. Siklus pertamanya adalah yang jelas adalah adanya keadaan yang mendorong. Adanya sesuatu yang mendorong atau stimulus tadi. Lalu nanti menjadi sebuah tingkah laku sehingga menghasilkan tujuan. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, keadaan yang mendorong tadi kita sebut juga drive ya. Drive ini dipandang sebagai pendorong seseorang untuk bertindak. Nah, dia itu biasanya muncul ketika seseorang kekurangan sesuatu atau memiliki kebutuhan atau juga mungkin stimulasi dari lingkungan, gitu ya. Nah, selanjutnya adanya keadaan yang mendorong ini kita akan beralih ke tingkah laku, siklus tahap selanjutnya. Di tahap tingkah laku ini, tingkah laku itu akan dibangkitkan atau akan diarahkan oleh adanya dorongan. Contoh, di drive itu dorongannya adalah rasa lapar, gitu ya. Karena lapar akan menimbulkan keinginan kita untuk mencari makan. Maka tingkah lakunya kita akan mencari makan tadi. Nah, langkah selanjutnya ketika tingkah laku sudah dimunculkan, selanjutnya mencapai tujuannya. Jadi tujuan ini menjadi arah dari tingkah laku. Nah, karena tadi tingkah lakunya adalah mencari makan, ya jawabannya adalah ambil makan, entah beli makan, dan lain sebagainya. Itu versi, nah ini dorongan yang versi tidak disadari ya, kayak rasa lapar itu kan tidak bisa kita agendakan. Aku mau lapar jam 10 itu kan nggak bisa ya. Gitu. Nah, akan menjadi sesuatu yang kita sadari, misalkan dorongannya adalah aku ingin berprestasi paling tidak mempunyai 3 prestasi selama kuliah gitu ya, selama 4 tahun ke depan gitu. Dorongannya itu. Nah, sekarang tingkah lakunya apa? Punya dorongan tadi, maka kamu punya maka motivasinya kan tadi awalnya itu tuh punya ikut prestasi. Lalu tingkah lakunya kamu list nih, aku mau nanti searching info-info lomba gitu ya. Terus habis gitu nanti lombanya setelah ketemu aku mau ikut lomba ini yang harus aku siapkan adalah ini. Terus ngontak siapa dan lain sebagainya. Sampai nanti kamu mendapatkan 3 prestasi. Nah, itu udah masuk ke tahap ketiga mencapai tujuan itu. Oke. Nah, sumber motivasi sendiri itu terbagi jadi 2, ada dari dalam dan dari luar. Nah, kalau dari dalam atau intrinsik itu biasanya alasan dari perilaku berhubungan langsung dengan fungsi perilaku tadi. Contoh, ya makan tadi itu makan karena perutnya terasa lapar, itu kan hubungannya langsung ya. Nah, selain itu ada yang faktor ekstrinsik atau dari luar diri. Di sini bila alasan dari perilaku tersebut tidak berhubungan langsung dengan fungsi perilaku tadi. Jadi yang membedakan adalah hubungannya. Apakah langsung atau tidak langsung. Contoh, kalau ekstrinsik gitu ya. Sama-sama tadi contohnya outputnya adalah makan, tujuan akhirnya adalah makan, tapi dorongannya yang berbeda. Kalau tadi intrinsik karena kamu lapar, makanya kamu makan.
Tapi kalau ekstrinsik gitu, kamu makan karena menghargai tawaran tuan rumah, misalkan lagi bertamu gitu ya, lalu ditawarin makan. Nggak enak nih kalau nolak, tapi sebenarnya juga nggak lapar gitu. Itu salah satu faktor ekstrinsik tadi. Oke. Nah, selanjutnya motivasi macam-macamnya. Ada motivasi primer dan ada motivasi sekunder. Nah, motivasi primer itu sifatnya insting gitu ya. Dia tidak dipelajari, dia muncul begitu saja. Nah, biasanya kita nyebutnya dorongan tadi itu. Nah, ada dorongan fisiologis, ada dorongan umum, gitu ya. Nah, kalau dorongan fisiologis biasanya itu adalah sumber kebutuhan primer kita, organis kita, gitu. Contohnya ya haus, ya lapar, istirahat itu kan sudah tidak bisa diganggu-gugat ya. Manusia butuh itu gitu. Nah, selanjutnya itu ada dorongan umum. Nah, motif ini ada hubungannya dengan lingkungan. Misalnya motif darurat. Contoh, misalkan seorang anak itu merasa takut dan langsung memeluk ibunya ketika mendengar suara petir untuk pertama kali. Karena ada dorongan tadi perasaan takut gitu. Nah, maka motivasi dia harus mencari ibunya nih. Oke, selanjutnya ada motivasi sekunder. Nah, motivasi sekunder ini berkembang dalam diri individu karena pengalaman yang dan dia dipelajari. Jadi ini kebalikannya si primer. Kalau primer tadi sifatnya instingtif gitu dan tidak dipelajari, nah kalau yang ini bisa dipelajari. Jadi rasa takut, bisa jadi motif sosial, motif objektif gitu. Lalu mungkin dari maksud dan aspirasi atau cita-cita atau motif berprestasi, kayak yang saya sampaikan tadi ya. Jadi dia dari pengalaman-pengalamanmu selama hidup berapa 18 tahun terakhir gitu ya, kamu punya merasa waktu SMP sama SMA kayaknya prestasiku aku nggak terlalu aktif deh anaknya gitu, OSIS juga nggak ikut, pas kuliah ini aku mau ikut himpunan deh, aku mau ikut BEM deh gitu. Nah, itu sebuah motivasi, contoh motivasi sekunder gitu ya, hasil dari pengalamanmu yang kamu pelajari juga gitu. Bisa juga cita-cita gitu. Makin ke sini biasanya tuh makin bertambahnya usia, biasanya manusia itu makin mengenali dirinya. Kalau dulu waktu SD tiap tahun ditanyain cita-citanya apa ganti-ganti, hari ini dokter, besok polisi, besok pilot, besok apa itu ganti terus ya waktu SD. Makin ke sini saya yakin teman-teman pasti sudah makin terarah gitu karena makin mengenal pribadinya tuh aku orang yang seperti apa sih gitu. Aku tipe yang begini, aku nggak bisa nih kerjanya yang di panas-panas gitu, aku sukanya kerjanya di AC-AC misal ya. Nah, sehingga makin ke sini, nah belajar kan dari pengalaman, dari apa yang sudah pernah kalian lakukan, apa yang kalian pelajari selama hidup gitu. Sehingga mungkin juga akan berdampak terhadap si cita-cita gitu. Mungkin jadi makin ke sini, aku mau kerja di rumah sakit aja gitu. Aku mau kerja di puskesmas aja gitu. Aku ambil gizi gitu. Ini salah satu contoh dari motivasi sekunder. Oke, nah sekarang kaitannya antara motivasi dan emosi. Tadi salah satunya kan dia adalah motivasi ini adalah unsur dari kecerdasan emosi tadi ya. Nah, menurut Pak Liper gitu, motivasi dan emosi itu memang ada kaitannya, di mana hampir seluruh tingkah laku kita itu berkesinambungan dan diarahkan pada tujuan yang diwarnai oleh emosional, dan emosional lah yang memberikan arah bagi sekian panjang tingkah laku. Jadi bagaimana tadi kita mengenali emosi, lalu kita mengelola emosi, itu akan berdampak pada tingkah laku kita, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi misal nih, mungkin teman-teman terbiasa dari kecilnya nih ya, kalau pas sedang sedih, mungkin langsung segera dicup, diem. Akhirnya tidak terbiasa mengenali rasa sedihnya. Sehingga pas gede pun gitu, ketika dia ingin menangis akan dia tahan. Karena waktu kecilnya dia sudah terbiasa ketika dia menangis segera disuruh berhenti nangis. Walaupun mungkin Bapak Ibu tidak tahu ya bahwa mengelola emosi itu mengenali emosi sejak dini itu perlu. Tapi memang semakin dini kamu mengenali emosimu, semakin baik pembawaanmu ketika dewasa gitu. Karena yang terjadi saat ini ya banyak yang mungkin ketika kecilnya itu terbiasa dia bahasa Jawanya dislimurke.
kalau nangis ya segera dihentikan nangisnya gitu ya. Kalau lagi rewel ya segera dihentikan rewelnya gitu. Padahal sejak dini itu bagus untuk dikenalkan. Oh, ini sedih. Oh, kamu tuh lagi sedih. Oh, kamu tuh lagi senang dan lain sebagainya. Itu bisa loh dikenalkan sejak dini. Kadang tidak dilakukan gitu. Mungkin orang tua kita tuh belum sampai pada pemahaman tersebut gitu, sehingga saat ini ya banyak bermunculan orang-orang yang tidak bisa mengelola emosi, terutama perasaan sedih dan marahnya dengan baik gitu ya. Nah, ini makanya adanya motivasi. Nah, motivasi sejak dini tadi nih, ajaran sejak dini untuk mengenali emosi itu akan punya efek yang luar biasa terhadap tingkah laku. Nah, selain itu, emosi itu memberikan energi pada motif. Jadi si drive atau si dorongan itu dia akan memberikan informasi nih tentang kebutuhan atau kondisi tubuh kita. Ya walaupun mungkin kita tanpa kita sadari gitu, tapi sudah otak kita sudah bekerja sedemikian rupa gitu. Nah, emosi nanti itu akan memperkuat dorongan untuk memberikan kekuatan motivasi tadi. Gitu. Jadi pada hakikatnya motivasi dan emosi itu selalu berhubungan. Mereka punya hubungan nanti contoh si dorongan tadi, dorongan dalam diri itu dia akan mengumpulkan informasi-informasi apa aja yang sudah pernah terjadi, yang pernah terjadi dalam hidup kita, pengalaman kita gitu. Nanti akan memperkuat nih untuk kemotivasi itu. Contoh jangka panjangnya ya tadi ngomongin prestasi atau ngomongin cita-cita, itu kan hasil kamu sebenarnya mempelajari hidupmu selama 18 tahun terakhir. Sampai kamu memutuskan, aku mau jadi ahli gizi, atau aku mau jadi ahli gizi rumah sakit, atau aku mau nanti kerja di lembaga kayak WHO dan lain sebagainya. Oke, sekian presentasi dari saya terkait emosi dan motivasi. Silahkan kalau teman-teman masih dirasa ada yang belum jelas atau ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan. Ibu mohon maaf, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi Ibu bilang bahwa laki-laki itu kan sering dikontrol lingkungannya kayak dipaksa buat boleh nangis. Nah, ada gak Bu dampak dari menahan nangis terutama buat laki-laki? Padahal kan nangis itu adalah suatu hal yang normal gitu dialami sama manusia. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak. Iya betul sekali. Ya sebenarnya bukan hanya laki-laki ya, gitu. Kan kalau dalam konotasi, dalam konteks kita ngomongin nangisnya gitu, saya rasa di budaya kita itu lumayan kental nih ucapan atau perkataan yang mengatakan lanang kok nangis gitu ya, laki-laki kok nangis gitu. Itu cukup kental. Saya tidak tahu kalau di dunia Eropa atau Asia-Asia yang lain gitu. Cuman saya merasakan sekali bahwa di negara kita tuh makin baik cowok tuh nggak nangis lah gitu. Nah, bagaimana tuh? Nah, kalau bagaimananya, saya akan mengembalikan ke individu-individu sekalian gitu. Bagaimana pengelolaan emosimu? Apakah kamu sadar gitu? Misalkan nih, sekarang mungkin teman-teman setelah kuliah, setelah materi yang saya kasih ini jadi mungkin punya kesadaran bahwa cowok nangis itu tidak apa-apa loh gitu. Atau segala perasaan-perasaan yang ingin dikeluarkan dalam bentuk tangisan atau teriakan itu hal yang wajar loh, selama kamu tahu mana batasannya. Nangis itu kan ya maknanya seperlunya ya, bukan untuk melakukan menangis selama 7 hari berturut-turut gitu misalkan. Semua itu kan punya pengelolaannya masing-masing dengan batas wajarnya masing-masing, yang mana kewajaran itu juga ada ilmunya gitu ya. Ketika dia sudah menangis secara tidak wajar, terutama perempuan gitu ya, gitu. Itu kan tandanya mungkin dia butuh bantuan gitu. Tapi untuk cowok-cowok nih gitu, maka bangunlah kesadaran. Tadi seperti kita ngomongin kecerdasan emosional ya. Step pertamanya kan adalah memahami emosi itu. Kamu mau nggak memahami emosinya? Setelah kamu mau memahami, entah itu marah, entah itu sedih, entah kamu nangis gitu ya. Pengelolaannya nih, menurut saya tangisan, kita menangis itu salah satu bentuk cara kita mengelola. Kadang hati sudah sepanas itu gitu ya, sudah marah banget atau sudah sedih banget,
yang sudah tidak bisa ditahan lagi gitu ya, maka bentuk pengelolaannya adalah kayak kita ke WC, kita butuh flush to toilet gitu kan. Flushnya adalah menangis. Itu menurut saya itu begitu. Entah teman-teman ya silahkan. Nah, pengelolaan saya begitu gitu. Jadi kadang ketika saya merasa marah luar biasa, saya sedih luar biasa, saya butuh menangis untuk paling tidak meringankan beban hati dan pikiran saya gitu. Nah, teman-teman yang cowok ini nih gitu. Apakah punya perasaan, apakah bisa atau apakah mau mengelola dengan cara seperti itu, ya silahkan gitu. Kalau dirasa menangis itu perlu gitu, ya silahkan menangis gitu. Tidak ada salahnya menangis gitu. Cuman memang budaya kita sampai hari ini, detik ini, masih ada yang punya anggapan bahwa cowok itu harus kuat, tidak boleh menangis, dan lain sebagainya. Ya, saya tidak menyalahkan budaya, gimana ya, kita emang hidup dalam budaya yang seperti itu gitu. Tapi mungkin ya kalian sebagai yang dianggap sebagai agen perubahan ya, kalau mahasiswa itu kan katanya agen perubahan gitu. Maka ya salah satu transfer ilmu saya bentuknya seperti ini. Build-lah kecerdasan emosionalnya, mau cewek mau cowok ya gitu. Terkait urusan nangis dan lain sebagainya itu pilihan sih Mbak gitu. Apakah kamu mau nangis atau tidak gitu. Buat cewek biasanya sih perlu gitu ya. Entah mungkin kalau cowok mungkin punya penyelesaian yang lain, entah ikut Muay Thai, ikut tinju gitu ya, nge-gym gitu, lari misalkan. Mungkin dia merasa punya kelegaan hatinya di situ ya. Pokoknya cari sesuatu pengelolaan yang sifatnya positif aja untuk diri sendiri. Jangan sampai merugikan, misalkan kemarin kita sempat bahas ya yang nyilet-nyilet gitu, ya janganlah ya. Gitu ya Mbak? Iya Ibu, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Iya, silahkan. Saya izin bertanya terkait dengan yang sudah Ibu jelaskan bahwa mood berhubungan dengan nafsu makan. Terkait dengan informasi yang saya lihat di sosial media, terutama di TikTok, banyak yang mengupload video yang menjelaskan pengalaman yang dirasakan, bahwa ada yang merasakan saat galau atau sedih itu tingkat nafsu makan mereka itu berbeda-beda. Ada yang saat sedih itu nafsu makannya meningkat, ada yang nafsu makannya bahkan menurun. Itu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi ya Bu? Dan apakah hal tersebut itu di luar kendali kita dan atau ada hubungannya seperti sumber motivasi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Nah, ini nih, kalau kaitannya, nah biasanya nanti kita akan ngomongin mood eating atau stress eating gitu ya. Makan karena, karena mood, makan karena stres, makan karena emosi, nah sebutannya sekarang begitu. Memang betul, pada kondisi-kondisi tertentu mungkin makan itu bisa jadi menjadi sebuah pelampiasan buat mereka yang sedang emosi, sedang stres, atau sebaliknya, malah nafsu makannya hilang dan lain sebagainya. Nah, di awal mungkin kita menyadari, bahkan biasanya ya mereka tidak menyadari loh kalau nafsu makannya hilang atau nafsu makannya meningkat gitu. Mungkin versi standarnya saya pribadi nih, saya kadang ketika stres saya akan cari makanan pedas, minimal makanan pedas gitu. Cuman alhamdulillahnya nih saya belajar gizi, jadi paling tidak ketika saya nyari makanan pedas saya tuh ngecek paling tidak ngukur, ini kira-kira kalau aku makan segini tuh kalorinya seberapa ya, terus stres lagi tapi. Nah, yang menjadi highlight-nya begini Mbak, Mas. Stres itu, stress eating, emotional eating itu memang terjadi. Dan tiap orang beda-beda. Bisa bikin seseorang itu makan terus-menerus, ada juga yang bikin nafsu makan mereka hilang. Nah, di awal biasanya memang ya namanya perlu kejadian dulu kali ya baru sadar ya, sama aja ya. Jadi kadang kamu mungkin nggak bisa dong kamu ketika stres aku mau emotional eating nih, kan nggak gitu ya, pasti makan dulu yang banyak baru kok aku tiap marah aku makanku banyak ya gitu, kok tiap aku sedih ternyata aku nggak nafsu makan ya gitu. Itu kan akhirnya bentuk sebuah pemahaman dari emosi yang terjadi. Kembali lagi nih kita ngomongin kecerdasan emosional. Pada awalnya mungkin itu ada sesuatu yang tanpa kita sadari kita lakukan. Tinggal PR-nya, apakah terus kalian mau nih belajar mempelajari diri kalian sendiri.
Kalau kalian mau belajar diri kalian sendiri, maka terus kalian tahu, oh aku kalau marah, aku jadi makan macem-macem, makan banyak banget. Oh kalau aku lagi sedih, nafsu makanku hilang. Kalau sudah punya pemahaman seperti itu, lanjut ke pengelolaannya. Apakah mau kamu teruskan? Tiap marah kamu makan banyak, tiap sedih kamu nggak makan. Itu pertanyaannya. Memang dia nanti ada konteksnya ketika emosi, tadi kan saya bilang dia adalah salah satunya respon fisiologis. Nanti efeknya setelah ke otak, itu dia akan ngefek ke beberapa hormon. Ya, beberapa hormon. Hormon itu ada yang kerjanya itu berkebalikan dengan nafsu makan. Jadi ketika dia tinggi, nanti hormon nafsu makan kita turun. Ada juga yang ketika stresnya tinggi, terus ada hormonnya naik, itu tergantung kimia tubuh kita. Jadi memang tiap orang tidak mutlak harus selalu nafsu makannya tinggi gitu ya, atau mutlak harus nafsu makannya menghilang. Jadi memang tiap orang punya respon yang berbeda-beda terhadap stres atau emosi yang dihadapi. Gitu. Nah, pengelolaannya itu tadi, setelah kamu tahu, tolong dikelola. Kamu marah nih, tapi kamu sadar ini kalau aku marah, terus kalau aku keseringan marah, aku keseringan makan. Aku keseringan makan, berat badanku naik. Stres lagi nggak tuh kira-kira? Yang cewek-cewek ini biasanya ya, berat badan timbangan naik aja langsung menangis gitu ya. Jadi mungkin ya wajar lah gitu. Pengelolaan itu penting sekali menurut saya gitu. Jadi kamu yang ngekat nih dirimu. Kamu mau mendiagnosis misalkan aku nih orangnya emotional eating, kalau aku stres aku cari coklat, kalau aku stres aku beli cat time gitu misalkan gitu. Ya nggak apa-apa, sekali dua kali. Yang jadi PR itu ketika terus kamu sadar berat badanmu naik. Tidak menutup kemungkinan 5 tahun ke depan, ini sekarang normal nih, 5 tahun lagi kamu jadi overweight atau obes. Ya kan? Gitu. Itu kan yang tidak kita inginkan ya. Stres boleh, stres itu suatu kewajaran. Makanya sistem pengelolaan itu yang perlu dicari. Mana yang paling tepat buat kamu, mana yang paling tepat buat diriku dulu. Nah, kalau diri saya sendiri ini sudah bisa mengelola dengan baik, barulah mungkin kamu belajar mempelajari emosi orang lain tadi. Ini kaitannya ke kecerdasan emosional, dan betul nanti akan ada kaitannya dengan motivasi. Terserah motivasinya apa, saya kembalikan. Ada nih dulu teman saya nih ya, punya pacar, terus dia putus, lalu dia karena putus, dia motivasinya adalah menurunkan berat badannya sedemikian rupa. Biar nanti kalau dia pas foto wisuda, fotonya dilihat mantannya nyesel. Ada Mbak, ini contoh ya. Gitu. Ini sebuah bentuk motivasi, tapi tidak untuk ditiru. Sebuah cerita saja. Gitu. Jadi bahwa dia mengelola patah hatinya itu dengan cara dia jogging di simpang 5 setiap hari 5 putaran sehari tuh. Sampai terus dia kurus. Setelah dia kurus, setelah motivasinya adalah untuk bikin kesel mantannya, udah titik gitu aja. Itu terjadi gitu. Ini konyol tapi ya memang pernah terjadi di teman saya gitu ya. Nah, itu salah satu contoh gitu. Jadi memang benar keadaan-keadaan tersebut itu nanti saling makan, emosi, motivasi itu punya kaitannya satu sama lain. Itu benar. Gitu ya, Mbak? Baik, Ibu. Mohon maaf, izin mengajukan satu pertanyaan lagi. Boleh apa enggak? Oke, boleh. Yang terkait dengan emosi. Ini dengan pengalaman saya saat wawancara gitu, Bu. Itu tuh saya sudah kayak meredam emosi saya buat ngendaliin biar nggak gugup, tapi udah lancar ngomongnya, namun itu kayak lebih ke nada yang keras gitu, Bu, nggak bisa yang pelan-pelan. Nah, itu cara mengendalikannya itu bagaimana ya, Bu? Baik, terima kasih. Oke. Nah, ini nih, sebenarnya kembali lagi, Mbak, ke pengelolaan emosi gitu. Gugup itu suatu hal yang wajar. Kalau saya pribadi gitu ya, saya mengembalikan ke diri saya saat umur 18 tahun gitu. Mungkin pas dalam kondisi suruh presentasi aja tuh tangan saya dingin. Memang asumsi saya pribadi ya ini ya, gitu. Tidak semua orang itu diberi anugerah untuk bisa ngomong di tempat umum, ngomong di tempat umum atau ngomong di publik itu dengan tidak gugup gitu ya. Saya pribadi sudah pun mengalami itu selama usia saya awal-awal kuliah gitu ya, seumuran kalian inilah saya pernah merasakan begitu. Tapi memang seberjalannya waktu gitu. Kalau saya dulu terus saya belajar ini, aku tuh gugup karena apa sih gitu. Oh, aku gugup karena
aku punya pikiran bahwa orang-orang yang mendengarkan aku itu akan menyepelekan aku, misalkan gitu. Jadi saya sudah underestimate diri saya sendiri nih, gitu. Padahal orang lain kan belum tentu mikir gitu ya, gitu. Nah, seberjalannya waktu, saya kuliah S1, saya kuliah S2, gitu. Saya belajar pas di S2 bahwa tidak ada loh sebenarnya yang meng-underestimate saya, yang underestimate itu diri saya sendiri sebenarnya. Gitu. Jadi saya setelah itu melihat audiens itu sebagai seorang teman-teman, gitu. Bukan lagi itu dosen saya, atau itu mahasiswa saya, atau itu seseorang yang lebih pintar dari saya, gitu. Kedudukannya sama. Terlepas sebenarnya ya dia dosen, dia lebih pintar gitu. Tapi itu menyamankan hati saya paling tidak. Itu cara saya menghilangkan kegugupan. Nah, untuk Mbak Nisa, mungkin kenali kira-kira yang bikin kamu gugup dan lain sebagainya itu apa sih? Apakah sama seperti saya? Punya perasaan bahwa orang atau lawan bicara itu underestimate ke kita gitu ya. Atau mungkin kenali, kadang tuh pas kayak kemarin ini semester 1 ya, ada kemarin kakak kelas kalian semester 3 atau 5, ujian praktikum aja. Cuman ujian praktikum aja tuh tangannya dingin sampai gemeteran yang kayak orang nggak makan 3 hari. Terus saya tanya, kamu tuh gugup kenapa? Dia bilang tidak tahu. Gitu. Itu kan aneh menurut saya. Ya maksud saya, asumsi saya kamu sebenarnya itu gugup atas satu hal yang harusnya kamu cari tahu itu kenapa. Gitu. Maka mungkin reminder saya untuk teman-teman semua gitu ya. Apapun yang terjadi sama diri kalian, apalagi kalau kaitannya sama mental gitu ya, sama emosi dan lain sebagainya, tolong jangan diabaikan. Perlahan tapi pasti tolong dipelajari gitu. Semoga nanti ketika kalian lulus itu paling tidak kalian menjadi pribadi yang lebih baik dari sekarang. Gitu. Itu ya, Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya, ada lagi? Bu, mau izin bertanya. Oke, silahkan. Gini, Bu. Perasaan itu kan kadang orang tuh bilang gini, perasaan itu tersambung dengan perasaan orang lain. Jadi saya juga pernah baca kata-katanya gini, psikologi mengatakan bahwa jika kita sering merasakan atau memikirkan seseorang terus-menerus, berarti orang itu juga sering memikirkan kita. Ya. Halo, Mbak. Mbak Putri, lanjutannya gimana, Mbak? Hilang, Mbak Putri. Hilang ya? Mbak, pertanyaannya apa? Mbak Putri, are you okay? Jangan nangis dia habis baca. Mbak Putri, masih ada nggak? Halo, Mbak. Mbak, jangan sedih. Enggak ya? Apakah udah kedengeran, Bu? Oke, sudah. Gimana, Mbak Putri? Ulang lagi apa gimana ya? Iya, silakan. Ya, yang tadi psikologi. Ya. Yang dia mengatakan bahwa jika kita sering merasakan atau memikirkan seseorang terus-menerus, berarti orang itu juga sering memikirkan kita. Apakah itu benar ya, Bu? Oke. Ini buku atau apa, Mbak? Apa jurnal? Apa quote-quote Instagram? Enggak. Aku ngelihat di Google sama ada kata buku gitu loh, Bu. Oke. Ini saya baru pertama kali dengar gitu. Jadi mungkin saya tidak bisa menjawab secara ilmiah. Ini jawaban saya secara subjektifnya saya ya gitu setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Mbak Putri. Bisa jadi benar gitu ya, bisa jadi benar gitu. Tapi banyak hal ya yang mungkin mempengaruhi hal tersebut gitu. Ini kan kaitannya kayak ibarat kata kayak nonton apa tuh? Kayak di film Perahu Kertas ya, yang punya insting satu sama lain gitu ya. Konsepnya begini, bisa jadi seperti itu kalau kalian memikirkan seseorang terus seseorang memikirkan kalian juga. Jadi kayak nggak perlu chat nih, tapi sudah saling memikirkan gitu. Bisa jadi iya, tapi asumsi saya iya itu kalau dua individu ini adalah punya
hubungan yang terlampau yang luar biasa dekat gitu, yang sangat dekat gitu. Sesimpel nih ya, kalau saya yang berani bilang iya, itu hubungan ibu sama anak. Kalau ibu sama anak itu punya hubungan yang luar biasa dekat, biasanya nih, saya nggak tahu kalau di versi anak gitu ya, biasanya di versi ibu akan punya perasaan gitu. Kadang tuh ketika kita semakin beranjak dewasa, anak itu akan mulai memfilter apa apa yang mau diceritakan atau tidak diceritakan gitu ya, dengan anggapan mungkin kok tak ceritakan akan membebani orang tuaku gitu. Nah, ketika memutuskan untuk tidak bercerita gitu, hubungan ibu anak yang punya hubungan yang dekat gitu ya, yang dari kecilnya sudah sambung lah hatinya gitu ya bahasanya. Itu biasanya ketika kamu tidak cerita pun ibumu tuh biasanya punya perasaan tidak nyamannya gitu. Walaupun ibu tuh tidak tahu ini apa ya yang tidak nyaman gitu. Sering di saya pribadi itu sering beberapa kali lah terjadi ketika saya memutuskan untuk tidak menceritakan sesuatu, ternyata beberapa bulan kemudian ibu saya akan menceritakan hatinya yang tidak nyaman gitu, memikirkan saya yang nggak tahu kenapa, padahal katanya anaknya nggak kenapa-kenapa, dalam hati iya pas itu aku lagi gini gitu. Itu cuman yang saya tidak tahu kalau bukan dalam hubungan keluarga gitu ya, apakah itu bisa jadi mungkin juga semisalkan kalau dalam hubungan suami istri gitu ya, itu kan mereka sudah berkomunikasi sekian lama, ibarat kata kalau kata Tulus dia adalah teman hidup gitu ya. Teman hidup itu berarti udah kamu dari melek sampai tidur lagi tuh ketemu suami atau istri begitu. Maka tidak menutup kemungkinan sudah bisa memikirkan satu. Saya pun belum pernah baca nih Mbak Putri. Jadi yang barusan saya ucapkan adalah dari pribadi saya, bukan dari ilmiah, bukan dari buku dan artikel. Ya, gitu ya Mbak. Terima kasih. Iya sama-sama. Ada lagi? Ini kalau udah hening nih biasanya udah. Ya. Oke. Kalau gitu saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bersedia kuliah rasa sekolah jam 7 pagi ya. Semoga nggak ngantuk. Nanti materinya saya share ke Sipen ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Saya